Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ittifaqu Quraisyin ala qatlir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittifaqu Quraisyin tining panikah kesepakatan kaum Quraisy. Ittifaqu Quraisyin tining panikah kesepakatan kaum Quraisy ala qatlir rasuli ing atase mateken Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan kaum Quraisy untuk membunuh Nabi. Lamma ra'at Quraisyun anna ar-rasula shara lahu ashabun wa ansarun yudafi'una anhu wa yanshuruna da'watahu sammamu ala qatlih. Lamma ra'at Quraisyun semangsana ningalen Quraisyun pasirah kaum Quraisy annar rasula dak saungguna rasul sara panika dedih pasira rasul sara panika dedih lahu panika eka endik rasul ashabun pasira banyak-banyak sahabat wa ansarun ben banyak-banyak penolong yudafi'una se'abela pasirah ashabun wa ansarun yudafi'una se'abela pasirah ashabun wa ansarun anhu dari Nabi atau ar-Rasul wa yanshuruna benyebaragi pasirah ashab wa ansar nyebaragi dakwatahu deka dakwanah Nabi sommamu maka mutusaki mengambil keputusan sommamu maka mutusaki pasira Quraisy ala qatlihi ing atase mateken Nabi ing atase mateken ar-Rasul. Ketika kaum kafir Quraisy itu mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu memiliki banyak sahabat dan juga banyak orang-orang yang membela atau penolong, dan sahabat-sahabat Nabi itu membela Nabi Muhammad dan juga membantu Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, maka kaum kafir Quraisy mengambil keputusan untuk membunuh Nabi. Wattafaqu ala ayyakhudhu min kulli qabilatin syabban. Wattafaqu ben sepakat pasira Quraisy. Wattafaqu ben sepakat pasira Quraisy ala ayyakhudhu ing atase kudu ngalak pasira Quraisy. Ala ayyakhudhu ing atase kudu ngalak pasira Quraisy min kulli qabilatin dari saben-saben qabilah golongan qabilah syabban dak ka pemuda wajajtami'una ben akompol pasira Quraisy wajajtami'u ben akompol pasira Quraisy amama darihi adaan telemah Nabi amama darihi adaan telemah Nabi. Fa idza kharaja maka nalekana keluar pasira Nabi darabuhu maka mokol pasira Quraisy budak ka Nabi darbata rajulin wahidin kalaban mokolah orang laki situng darbata rajulin wahidin kalaban atau akadiyah mokolah orang laki situng
Jadi kaum kafir Quraisy sepakat untuk membunuh Nabi. Nah, kesepakatan rencananya kaum Quraisy, ya, kaum Quraisy itu bersepakat untuk mengambil pemuda-pemuda di setiap kabilah. Jadi di setiap kabilah, setiap golongan itu diambil para pemuda-pemudanya, yang kemudian nanti mereka berkumpul di depan rumah Nabi. Ketika Nabi Muhammad itu nanti keluar dari rumah, jadi mereka itu nanti akan memukul, satu pemuda akan memukul, tapi memukulnya itu pakai tombak. Memukulnya pakai tombak. Kenapa kok pakai orang banyak? Ya, ini rencananya kaum kafir Quraisy. Jadi andai kata kaum kafir Quraisy itu ingin membunuh Nabi, kalau Nabi misalnya bukan seorang Nabi dan Rasul, Muhammad itu orang biasa misalnya, ya itu bisa dibunuh dengan mudah. Tapi kenapa orang-orang kafir Quraisy masih mengumpulkan para pemuda? Kenapa? Liyatafarraqa damuhu fil qabail. Liyatafarraqa sopajah asa pesa. Liyatafarraqa sopajah asa pesa damuhu panapah derenah Nabi fil qabaili dalam banyak-banyak kabilah. Fala yaqdiru maka tak mampu atau tak kebesah, enggak mampu. Fala yaqdiru maka tak mampu atau tak kebesah. Aqaribuhu pasara banyak-banyak kerabat Nabi ala muharabatil arabi ing atase merangen orang Arab kullihim sakabinah al arab. Ala muharabatil arabi ing atase merangen orang Arab kullihim sakabinah al arab. Jadi kaum kafir Quraisy itu rencananya membunuh Nabi dengan mengumpulkan pemuda-pemuda di setiap kabilah. Lalu mereka berkumpul di depan rumah Nabi, seakan nanti kalau misalnya Nabi itu keluar rumah, mereka akan menghujam atau memukul Nabi Muhammad dengan tombak mereka. Artinya langsung dibunuh Nabi Muhammad. Ya. Kenapa kok seperti itu rencananya, kok pas ngambil banyak-banyak pemuda? Kenapa? Supaya darahnya Nabi itu terkena kepada semua golongan atau semua kabilah. Jadi kalau misalnya ada tuntutan dari keluarga Nabi, ya, ada tuntutan dari keluarga Nabi, mereka beralaskan nanti bahwasanya Nabi Muhammad itu dimasa, dibunuh karena dimasa, dikeroyok. Ya kalau misalnya dikeroyok seperti itu, maka keluarga Nabi tidak akan mampu untuk menuntut orang Arab, tidak akan mampu menuntut orang banyak, nggak akan mampu memerangi orang banyak. Jadi tujuannya kaum kafir Quraisy di situ. Jadi kaum kafir Quraisy ingin membunuh satu orang Nabi saja, itu butuh keroyokan. Sama dengan orang-orang zaman sekarang, ya. Anak-anak muda zaman sekarang begitu, beraninya main keroyokan. Beraninya main keroyokan, satu persatu nggak mau. Satu persatu takut. Jadi anak-anak zaman sekarang, anak muda zaman sekarang hati-hati, ya. Makanya yang mondok alhamdulillah. Yang nggak mondok, ini khawatir. Zaman sekarang kan seperti itu. Anak-anak muda pakai sepeda motor brong yang mengganggu orang itu. Mereka berkumpul-kumpul, ya. Kalau kumpul-kumpul banyak temannya, dia seakan-akan angkuh, seakan-akan menjadi jagoan, seakan-akan menjadi preman, menjadi bajingan, seakan-akan semua orang takut kepada mereka. Tapi ketika mereka sendirian, mereka seperti pecundang. Mereka seperti kerupuk yang terkena air. Itu zaman sekarang seperti itu. Sama seperti kaum kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi. Orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi. Yang mau dibunuh, yang mau dikeroyok cuma satu orang, yaitu Nabi Muhammad saja. Tapi mereka masih mengumpulkan banyak orang.
hati-hati ya. Kalau cari teman yang benar. Jadi kalau misalnya kalian berkumpul atau bergaul, teman kalian itu, kalian punya teman gak benar, pasti akan nular kepada kalian. Jadi kalau misalnya kalian berteman dengan orang penjual parfum, maka sedikit pun kalian pasti akan merasakan parfum itu. Artinya kalian akan mencoba parfum itu, wangi, ikut wangi kan. Kalau kalian berteman dengan orang penjual parfum, kalian juga akan ikut wangi ya. Tapi kalau misalnya kalian itu kalian berteman dengan orang penjual ikan amis, ya ikut amis kan. Karena kehidupan zaman sekarang sudah seperti itu, rusak kehidupan zaman sekarang. Panggilan ke teman-temannya punya nama, teman punya nama tapi dipanggil dengan kata-kata lain zaman sekarang ya. Cok, apa kamu cok, kan begitu ya. Temennya dipanggil cok, akhirnya nanti karena kebiasaan memanggil orang dengan kata-kata cok, bapaknya dipanggil cok juga. Nah, belikan rokok. Aduh, cuk. Di zaman sekarang. Dari mana itu? Dari internet. Dari TikTok. Ini zaman sekarang. Makanya di antara kalian awas, jangan sampai memanggil temannya dengan kata-kata cuk. Temannya itu punya nama. Temannya itu dulu ketika dinamai, dikasih nama, itu diselamati oleh orang tuanya. Terus kalian rubah dengan kata-kata cuk yang hanya niru dari internet. Ya, tidak usah banyak gaya, biasa aja. Ya, kalau kalian anaknya presiden, kalau kalian anaknya artis, kalian mau bergaya, silahkan. Kalian mau pakai celana pendek, perempuan pakai celana pendek, pakai tank top, tapi kalian anaknya artis atau anaknya presiden, anaknya pejabat, silahkan. Bergaya boleh, silahkan. Tapi kalau sama-sama anaknya bungkalatan, mau gaya gimana? Jadi kita hidup gak usah banyak gaya. Apa gaya boleh? Boleh gaya, tapi sesuaikan. Ya, sesuaikan. Lihat orang tua kalian siapa. Ya kalau orang tuanya pejabat, silahkan. Ya, biasa aja, kita hidup biasa aja. Hidup itu, kita itu yang penting senang, bahagia, kan begitu. Gak ada pikiran, kan begitu. Ya. Hati-hati, cari teman, hati-hati. Jadi ini kesepakatan kaum Quraisy membunuh Nabi, rencananya dengan cara keroyokan. Ya. Tapi apakah Nabi terbunuh? Walakinnallaha a'laman nabiyya. Walakin bentetapenah Allahu pasira Allah. Walakinna bentetapenah Allah. Walakinnallaha bentetapenah Allah a'lama panikah apareng oning pasira Allah. A'lama panikah apareng oning pasira Allah an-nabiyya deka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima kalaban perkara ittafaqat sesepakat alaihi ing atase ma perkara tadi itu Quraisyun pasera kaum Quraisy. Wa amarahu ben merintah pasera Allah dek ka Nabi. Wa amarahu ben merintah pasera Allah dek ka Kanjeng Nabi, merintah bil hijrati kalaban hijrah ilal Madinati dek ka kota Madinah. Ya. Jadi rencana kaum Quraisy itu dibocorkan oleh Allah. Jadi dikasih tahu Nabi Muhammad, ya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad bahwasanya malam ini, misalnya, ya malam ini atau malam nanti orang-orang kafir Quraisy bersepakat untuk membunuh
Nabi. Jadi mereka akan mengumpulkan pemuda-pemuda, mengumpulkan orang-orang banyak untuk membunuh Nabi. Jadi dikasih tahu oleh Allah, Nabi Muhammad itu dikasih tahu. Dan sebenarnya Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul yang tidak akan pernah bisa terbunuh. Itu Nabi Muhammad dikasih tahu sama Allah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke kota Madinah. Hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dening paneka hijronah Nabi seepele sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu juga memiliki nama-nama yang mulia, memiliki nama-nama yang banyak. Kalau Allah memiliki nama-nama yang disebutkan, yaitu ada 99 nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Nabi Muhammad juga memiliki nama-nama. Nabi Muhammad memiliki nama 1 Muhammad, 2 Ahmad, yang ketiga Bashir, yang keempat Nadhir, kemudian Khairu Khalqillah, kemudian Habibullah, kemudian Al-Mustafa. Banyak nama-nama Nabi. Nama Nabi Muhammad saja memiliki nama yang banyak. Hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Tawajjahar Rasulu ila Abi Bakrin wa a'lamahu bi amrillahi lahu fasa'alahu Abu Bakrin as-suhbah faqala na'am. Tawajjaha madhep ar-rasulu pasera rasul ila Abi Bakrin maring Abu Bakar. Wa a'lamahu ben apareng oning pasera rasul deka Abi Bakrin Abu Bakar bi amrillahi kalaban perintahna Allah lahu maring ar-rasul atau nabi. Fasa'alahu maka nyokon pasera Abu Bakar deka nabi. Fasa'alahu maka nyokon deka nabi meminta. Fasa'alahu maka nyokon pasera Abu Bakar, ya Allah. Fasa'alahu maka nyokon atau meminta deka nabi Abu Bakrin pasera Abu Bakar. Abu Bakar meminta as-suhbata deka ngancanen Nabi. Faqala maka ada bu pasera Nabi, na'am, iya. Jadi ketika Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah, ya, Nabi Muhammad menghadap kepada Abu Bakar. Nabi Muhammad berangkat ke rumah Abu Bakar dan kemudian Nabi menceritakan, memberitahu kepada Abu Bakar tentang perintah Allah, yaitu memerintah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Maka ketika itu Abu Bakar meminta kepada Nabi untuk menemani Nabi, maka dibolehkan oleh Nabi. Tsumma hayya'a rahilataini li safarihima wa a'tayahuma lidalilin mahirin. Tsumma hayya'a maka kare-kare nyiapaki pasera Abu Bakar. Tsumma hayya'a maka kare-kare nyiapaki pasera Abu Bakar rahilataini deka tunggangan dua atau kendaraan dua. Di kendaraan zaman dulu itu pakai onta, ya, onta terus kuda. Ya. Ya, kalau untuk barang, mengangkut barang, mereka pakai himar, ya, atau keledai, bukan kedelai, keledai, dan juga pakai bigol. Tsumma hayya'a rahilataini deka dua tunggangan kendaraan li safarihima kaangkui perjalanan Nabi ben Abu Bakar. Wa a'tayahuma ben apareng paserah keduana Nabi bi Abu Bakar, ya. Wa a'tayahuma ben apareng paserah Nabi ben Abu Bakar huma deka keduana rahilataini tunggangan itu. Jadi tunggangannya dikasihkan lidalilin maring penunjuk jalan mahirin mahir atau pintar. Kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq
menyiapkan 2 kendaraan atau 2 tunggangan, 2 onta untuk perjalanan mereka menuju ke kota Madinah. Kemudian 2 tunggangan itu mereka serahkan kepada sang penunjuk jalan yang sudah mahir. Ya, karena medan dari kota Makkah ke menuju kota Madinah itu ternyata jauh. Perjalanan dari kota Mekah dari Mekah ke Madinah itu jauh luar biasa. Beratus-ratus kilo zaman dulu. Apalagi zaman dulu gak ada yang namanya aspal. Padang pasir luas zaman dulu. Ya, jadi mereka butuh penunjuk jalan yang sudah mahir, yang sudah pinter, yang memang sudah tahu jalan. Jadi mereka bertiga, Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah bersama Abu Bakar dan juga penunjuk jalan, 3 orang itu. Wa amarahu ben merintah pasirah wa amarahu ben merintah pasirah Nabi ben Abu Bakar hudaka dalil penunjuk jalan itu. Nabi dan Abu Bakar memerintahkan kepada penunjuk jalan ayyaji'a dek kakatu deteng atau depak ayyaji'a dek kotu medepak pasirah dalil penunjuk jalan itu bihima kalaban kedua Nabi bi Abu Bakar ba'da salasi layalin selestarana telok banyak-banyak malam ila ghari thawrin deka gua Thur, ila ghari thawrin deka gua Thur. Kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu memerintahkan kepada sang penunjuk jalan itu sekiranya mereka nanti nyampe di Gua Thur itu selama 3 hari atau 3 malam. Jadi setelah 3 malam nanti sekiranya nyampe di Gua Thur. Ya. Tuh. Fa fil lailati maka dalam situng malam. Fa fil lailati maka dalam situng malam allati azama se asajjah pasara Nabi fiha dalam al-lailah alal khuruji ing atase keluar mim baitihi dari dalemah Nabi iltaffa maka ngepung syubbanu Quraisyin pasera banyak-banyak pemuda Quraisy haula darihi sekitarah dalemah Nabi wa Rasulullahi halatining Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidakhilihi panikah dalam dalemah Nabi atau bidakhilihi panikah dalam dalemah Nabi. Maka di suatu malam ketika Nabi berniat ingin hijrah, ingin keluar dari kota Mekah menuju ke Madinah, ya, itu para pemuda kaum kafir Quraisy itu memang sudah siap, mereka mengepung rumah Nabi. Para pemuda kaum Quraisy di waktu malam ketika Nabi Muhammad mau berangkat hijrah. Jadi mereka siap sudah. Ya, mereka siap berkumpul di sekitar rumah Nabi. Ya. Sementara ketika itu Rasulullah atau Nabi Muhammad masih ada di dalam. Jadi memang Nabi Muhammad sudah dikepung sudah. Ya, sudah dikepung memang sudah. Tetapi falamma jaa waqtul khuruj, falamma jaa maka nalekana depak atau datang, depak. Falamma jaa, aslinya jaa itu maknanya datang. Falamma jaa maka semangsana depak waqtul khuruji panapa waktona keluar rumah. Ya. Amaro maka merintah ar-rasulu pasera rasul. Amaro maka merintah ar-rasulu pasera rasul ibna ammihi dakah anak pamanah Rasul Nabi, anak pamanah Nabi Aliyan ropana Ali bin Naumi kalaben asaren
atau tedung ala firashihi ing atase lamaan Nabi. Li alla yashukka sopa jemang-mang li alla yashukka sopa jetak mang-mang ahadun pasara situng orang fi wujudihi dalam bedenah Nabi bi baitihi dalemah Nabi. Wa amarahu ben merintah pasara Nabi deka Ali ayyarudda dek kotu membelih pasara Ali amanatin nasi deka benyak-benyak titipanah manusah, titipanah orang benyak ila ahliha maring orang senga endi amanat. Ya, ketika waktunya sudah tiba, waktunya Nabi sudah tiba mau keluar rumah, mau hijrah ke kota Madinah, tapi di situ orang-orang kafir Quraisy sudah mengepung Nabi Muhammad. Ya. Nah, sebelum keluar Nabi Muhammad itu meminta kepada Ali bin Abi Thalib, ketika itu Ali bin Abi Thalib masih tinggal bersama Nabi, karena Nabi masih ketika itu masih kumpul dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu Nabi Muhammad menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Nabi. Jadi orang kafir Quraisy itu apa itu istilahnya itu? Ngincang gitu. Jadi kalau misalnya di rumah Nabi itu ada celah, ada jendela, mereka itu melihat-lihat dari jendela itu. Jadi ada seseorang yang sedang tiduran di kamar Nabi, di kasur Nabi. Ternyata itu Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi berarti sama-sama nipu dong. Nipu dalam hal kebenaran nggak masalah. Ini bukan nipu Nabi, tapi apa? Strategi. Jadi dalam berperang itu butuh yang namanya strategi. Jadi kaum kafir Quraisy itu ditipu oleh Nabi Muhammad, ya, Ali bin Abi Thalib itu supaya tidur di kasurnya atau supaya tidur di tempat tidur Nabi. Karena rumah zaman dulu itu pakai yang namanya masih belum pakai tembok. Rumah zaman dulu itu nggak pakai tembok. Atapnya itu nggak pakai genteng, tapi pakai pelepah kurma, pakai daun-daun kering dari kurma itu. Rumah zaman dulu seperti itu. Ya, jadi banyak celah, banyak bolongan-bolongan di tembok-tembok itu. Jadi orang kafir Quraisy bisa melihat dari bolongan-bolongan di tembok itu. Ya. Ada Muhammad masih tidur itu. Tapi ternyata itu yang tidur adalah Ali. Jadi mereka ditipu oleh Nabi Muhammad. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad seorang pembohong, seorang penipu, karena ini strategi. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, bayangkan nih Ali bin Abi Thalib masih kecil ketika itu, tapi sudah siap untuk mati demi Nabi Muhammad. Jadi kalau misalnya ada orang kafir Quraisy masuk ke rumah Nabi, ada orang tidur di situ yang disangkanya Nabi, tapi ternyata Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau misalnya mereka pas tiba-tiba langsung menghujamkan tombak, ya bisa meninggal Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib seperti itu, kesetiaan kepada Nabi Muhammad luar biasa, rela mati demi Nabi Muhammad. Ya. Jadi terus kemudian Nabi Muhammad memerintahkan bahwasanya barang-barang milik orang lain yang dititipkan ke Nabi itu supaya dikembalikan kepada pemiliknya. Hei Ali, kamu sekarang tidur di kamarku. Terus nanti ini barang-barang ini kau berikan atau kamu kembalikan kepada orangnya. Ya. Jadi orang-orang zaman dulu itu kalau nitip barang itu dititipkan kepada Nabi, karena Nabi orangnya itu amanah. Ya. Akhirnya summa kharaja ala a'daihi. Summa kharaja maka kare-kare keluar pasara Nabi ala a'daihi ing atase banyak-banyak mosona Nabi. Fa'alqa makane beagi Allahu pasara Allah annauma dekatedung alaihim ing atase a'daihi. Atau ing atase kaum kafir Quraisy. Falam yarahu maka tak ningalen dek Nabi ahadun pasera orang situng. Thumma taqabala maka kare-kare madhep pasera Nabi ma'a Abi Bakrin
serta nah Abu Bakar. Wasaroban ajalan atau berangkat pasara kedua nah Nabi Abu Bakar hatta wasola sehingga depak pasara kedua nah ghara thaurin deka gua Thur. Wahtaba'a ben ngumpet atau apa ngitak pasara kedua nah fihi dalam ghara thaurin. Ya. Jadi setelah Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kamarnya, kemudian supaya Ali bin Abi Thalib mengembalikan barang-barang milik orang lain yang dititipkan kepada Nabi, ya, maka tibalah waktunya Nabi Muhammad keluar rumah. Yang ketika Nabi Muhammad keluar rumah, tidak ada satupun yang melihat Nabi Muhammad. Ya. Padahal orang-orang kafir Quraisy sudah ada di depan atau ada di sekitar rumah Nabi, tapi tidak ada satupun yang bisa melihat Nabi Muhammad. Allah jadikan mereka tidur semuanya. Mereka ditidurkan oleh Allah di situ, sehingga tidak ada satupun yang melihat Nabi. Tidak ada satupun yang melihat. Nah, ini ada keterangan. Tsumma kharaja ala a'daihi. Ketika Nabi Muhammad keluar, ya. Ketika Nabi Muhammad keluar, di sini keterangannya, Nabi Muhammad sebelum keluar wa huwa yaqra'u wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi Nabi Muhammad membaca doa ini. Jadi sebelum Nabi Muhammad keluar mau buka pintu, Nabi Muhammad baca doa ini. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Seketika itu musuh Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi itu tertidur semuanya, ditidurkan oleh Allah. Ya, ini amalan. Jadi kalau misalnya kalian itu yang sudah bisa naik sepeda motor mau ke Tanggul, tiba-tiba ada operasi polisi, coba baca doa ini. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, mungkin polisinya tidur, mungkin ini amalan ini. Ya. Akhirnya Nabi Muhammad keluar dari rumahnya menuju kepada Abu Bakar, dan kemudian mereka berangkat hijrah ke kota Madinah. Sampai akhirnya setelah 3 malam perjalanan mereka sampai di Gua Thur. Akhirnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu ngumpet atau bersembunyi di Gua Thur. Talabu Quraisyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu taala a'lam bis-shawab. Fa ya rabbi waghfir. Fa ya rabbi irhamni bi husni